Ya, salam saudara semua. Haleluya. Kita jumpa lagi di channel Disciple and Training ya. Pemuridan untuk hamba-hamba Tuhan, pemuridan untuk murid-murid Yesus ya. Kali ini kita akan membahas materi yaitu tentang tujuan gereja berdiri. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena menjelang Paskah, menjelang Pantekosta ini kadang-kadang ya kita mengarahkan kegiatan-kegiatan ritual dan segala macamnya di gereja, tetapi kita tidak pernah tahu kenapa gereja itu harus berdiri. Nah, implikasinya ya, kenapa gereja itu harus punya tujuan yang benar ya, adalah sekarang ini terbukti bahwa gereja itu banyak yang pecah. Gereja itu banyak yang akhirnya berantakan. Ya, gereja-gereja besar sekarang sudah mulai pecah satu persatu gitu kan. Karena uang lah, karena jabatan lah, karena doktrin lah, karena apapun akhirnya yang Tuhan inginkan yaitu supaya mereka menjadi satu, supaya dunia tahu bahwa Bapa yang mengutus aku, kata Yesus gitu kan. Aku berdoa supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau dan aku adalah satu. Nah, ternyata itu tidak terbukti gitu, bukan tidak terbukti, tidak terlaksana, bahwa penyatuan gereja itu tidak terlaksana ya karena kepentingan dan segala macamnya, doktrin dan segala macam, padahal Alkitab yang kita baca adalah Alkitab yang sama, Alkitab yang satu, tetapi karena persepsi manusia, saya merasa lebih baik daripada yang lain. Nah, itulah yang terjadi akhirnya kita harus meriset ulang tujuan gereja itu apa ya. Jadi karena dasar-dasar perpecahan gereja, bahkan hari ini sesama hamba Tuhan tuh saling menjatuhkan. Saat ini bukan saling mengkritik ya, menjatuhkan di media sosial, di YouTube, di manapun. Itu orang malah saling menghina. Dan ini yang saya juga sebagai hamba Tuhan itu merasa prihatin. Kok bisa ya? Ya, dulu saya pelayanan bersama teman-teman. Jadi kalau ada satu teman yang salah, kita tegurnya juga dengan baik-baik saja gitu kan. Saya juga pernah salah dan berbuat dosa, saya ditegur juga dengan baik-baik ya, supaya kita merasakan kasih Tuhan. Ketika kita salah, kita tahu bahwa Tuhan tetap menerima kita, ditegur dengan kasih. Tapi kalau sekarang ya, mungkin karena efek media sosial, semua hamba Tuhan dari berbagai aliran saling menghina, saling merasa benar gitu kan. Nah, ini yang harus sebenarnya kita renungkan bersama, kita riset ulang kayaknya tujuan gereja kita, tujuan denominasi berdiri dan segala macam. Kayaknya ini udah mulai kacau. Bagaimana dunia ini boleh mengenal Yesus kalau sebenarnya gereja sendiri terpecah-pecah kan? Kalau sesama tubuh aja terpecah-pecah, tangan kemana, kaki kemana, mata kemana, ya semuanya terpecah-pecah. Bisa nggak kita bisa memenangkan dunia ini? Oke, kita akan bahas langsung. Kita harus tahu bahwa Allah menciptakan dunia ini untuk manusia. Ya, jadi baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, firman Tuhan begitu, supaya mereka berkuasa atas binatang-binatang, ya, atas hewan-hewan di laut, darat, dan udara, semuanya berkuasa dan memenuhi bumi ya dengan kemuliaan Tuhan, supaya beranak pinak ya, beranak cucu ya, memenuhi bumi dengan kemuliaan Tuhan, karena manusia itu satu-satunya makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Jadi ya anak Allah gitu kan, untuk dia mengelola bumi ini gitu kan. Nah, tetapi ada satu hal masalah yang terjadi. Ya, saya bertanya kepada seorang master teologi ya. Saya bukan sekolah teologi, saya bukan belajar teologi secara formal ya. Saya bertanya, sebenarnya mana yang lebih dulu menghuni bumi, iblis dan pasukannya atau manusia? Nah, dia jawab iblis duluan. Jadi sebenarnya ketika Allah mengutus manusia ke bumi itu, dia tahu bahwa manusia itu akan berhadapan dengan si jahat ya kan. Tetapi kan firman Tuhannya jelas bahwa manusia disuruh menguasai bumi, bukan bumi menguasai manusia. Nah, akhirnya si iblis ini berkuasa atas bumi ya, roh-roh jahat di udara menguasai bumi, lalu manusia tunduk kepadanya. Nah, padahal tujuan manusia itu diciptakan ke bumi, diturunkan ke bumi supaya berkuasa atas bumi. Nah, itu juga sebenarnya menjadi tujuan gereja gitu loh kan. Beberapa saat yang lalu saya ngobrol-ngobrol sambil ngopi, bercerita sebenarnya kita harus membawa nilai-nilai rohani kepada dunia, bukan membawa nilai-nilai dunia kepada gereja gitu loh. Nah, akhirnya gereja itu
menjadi pecah belah, menjadi hancur, menjadi berantem, menjadi berebut kepentingan di situ karena nilai-nilai duniawi dimasukkan ke dalam gereja. Apalagi sejak tahun 80 atau 90-an, yaitu orang-orang yang bekerja di gereja tuh harus digaji secara profesional. Jadi profesi, nilai-nilai dunia yang masuk ke dalamnya. Jadi kalau salah ya pecat gitu, kalau nggak benar ya dipecat. Jadi bukan lagi karena melayani Tuhan karena hati, tapi melayani Tuhan karena profesionalisme. Jadi banyak pendeta akhirnya oleh sinode-sinode dipecat. Jadi dicabut SK pendetanya gitu kan. Sebenarnya sebagai hamba Tuhan kita seharusnya yang mencat Tuhan, bukan lagi gereja atau organisasi atau sinode. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita saat ini. Oke, yang selanjutnya adalah di dalam perjanjian baru. Jadi, ketika Yesus mati bagi kita, Yesus menebus kita dari dosa-dosa kita supaya kita hidup di dalamnya gitu kan. Karena kita ciptaan Allah supaya kita hidup di dalamnya, ya kan, dengan maksud dan tujuan baik. Kita diciptakan di dalam Kristus, yaitu supaya kita dikembalikan kepada misi Allah mula-mula. Jadi sebenarnya kekristenan itu sekarang kan udah salah kaprah. Ayo kamu masuk Kristen supaya kamu masuk surga. Bukan itu tujuannya gitu loh. Karena di dalam sejarah Yahudi, bahkan kekristenan zaman Yesus, itu tidak ada surga dan neraka. Jadi bagi orang Yahudi, ya, kalau orang itu baik, ya, turut firman Tuhan, turut hukum Taurat, maka dia ketika mati akan kembali kepada Allah. Nah, yang tidak percaya kepada Allah, yang membenarkan, dia tidak akan kembali kepada Allah. Jadi ceritanya itu sama seperti Adam di Taman Eden. Ketika dia setiap hari bergaul dengan Allah, ketika dia berbuat dosa, dia harus tidak lagi bergaul dengan Allah, yaitu harus keluar dari Allah, dan Allah tidak bersama-sama dengan dia. Dan itu sebenarnya tujuan Yesus datang ke dunia ini ya supaya kita kembali lagi bekerja sama dengan Allah gitu kan, supaya tujuan Allah bagi kita itu tercapai. Makanya Yesus mengatakan, seperti Bapa mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu, mengutus murid-murid Yesus. Jadi tujuan kita sama tujuan Yesus itu sama. Mengembalikan, bukan harkat martabat, mengembalikan tujuan manusia itu diciptakan untuk apa. Nah, ketika kita ngerti, kita diciptakan untuk apa, ya itulah tujuannya gereja. Bukan kita supaya masuk surga, tetapi surga supaya nyata di bumi, memberikan damai, berbahagialah orang yang membawa damai. Oke. Mungkin banyak orang ingin menjadi agama Kristen, percaya sama Yesus supaya masuk surga. Itu salah besar. Bukan kita yang datang kepada Allah, tapi Allah yang datang kepada kita. Makanya Yesus mengajarkan berdoanya begini. Jadilah kehendak Bapa itu di bumi seperti di surga. Karena itu yang dikehendaki sejak semula, sejak zaman Adam. Nah, Allah memerintahkan supaya ada kemuliaan Allah di muka bumi. Ya, jadi dari segi sejarah Yahudi memang Allah itu ada di surga, tetapi kehendak Allah adalah di bumi seperti di surga. Jadi Allah yang ingin turun ke bumi, karena manusia tidak bisa kembali ke surga, itu suatu hal yang sulit. Tetapi ketika ya sudah, manusia tidak mau tinggal dengan Allah, akhirnya diusir dan ada di bumi ini. Tetapi Allah yang ingin tetap menghampiri manusia, ya. Sebab kalau manusia ingin bersama-sama dengan Allah, dia harus mati dulu gitu kan. Tetapi yang keinginan Allah adalah di bumi seperti di surga. Nah, sekarang kita cek tujuan gereja kita apa. Dan saya sedih sekali ketika teman-teman, ya, saya sharing beberapa hamba Tuhan, ya, apalagi kalau sudah terbentuk sinode, terbentuk organisasi, itu biasanya kita hidup berdasarkan tujuan organisasi. Bahkan banyak gereja saat ini didirikan dengan tujuan bisnis dan uang. Karena semakin besar gereja itu, semakin banyak uangnya. Jadi di mal-mal itu akan berdiri banyak-banyak gereja. Saat ini ya akhirnya ada satu gereja di kota saya baru berdiri beberapa bulan, jemaatnya sudah 2.500. Pertanyaan, dari mana? Dia nginjili apa enggak? Yang dia jangkau kan jiwa-jiwa orang-orang Kristen dari gereja lain, ya kan, yang ditawarkan dengan berbagai embel-embel, dengan ibadah yang berbeda, ya, dengan liturgi yang berbeda, dengan khotbah yang berbeda, dengan tawaran-tawaran yang berbeda, sehingga orang tertarik untuk datang ke gereja. Nah, pertanyaan yang menjadi masalah bagi kita adalah bahwa bait Allah saja diruntuhkan sama Tuhan, dan bait Allah yang ketiga adalah tubuh kita. Dan semua pendeta
seorang yang sekolah teologi lah, semuanya itu tahu bahwa kita adalah bait Allah, bukannya gedung gereja. Tetapi apa yang kita besar-besarkan adalah gedung gereja. Jadi ketika gereja didirikan ingin jemaatnya 10.000, 100.000 segala macam, itu semua visi-visi yang, maaf saya bilang, nonsen, omong kosong. Karena orang ingin memenuhi gedung gereja untuk sampai ratusan ribu orang, puluhan ribu orang, supaya terkenal gereja terbesar di Indonesia. Terus jemaatnya paling banyak, tapi tidak pernah menginjili. Jadi salah satu gereja besar di Indonesia yang untuk melakukan penuaian harvest now gitu kan, tetapi tidak pernah menginjili. Yuk ngambil jiwanya dari mana? Ya kan, ngambil domba tetangga gitu ibaratnya kan, itu yang menjadi perdebatan. Kenapa? Karena tujuannya udah salah. Jadi tujuan kita diselamatkan adalah supaya kita menyelamatkan orang lain. Sama seperti Bapa mengutus Yesus, Yesus mengutus kita. Dan itu yang tidak pernah dipahami, dan itu membuat saya kesel gitu. Ya. Puji Tuhan, saya menolak untuk ikut satu sinode manapun. Saya tahu ketika saya ikut satu sinode manapun, saya akan ikut aturan sinode. Dan ketika saya ikut aturan sebuah sinode, itu organisasi. Dan wajar kita harus ikut aturan itu. Maka banyak hal yang secara hati nurani itu saya tidak cocok. Ya, sinode tuh punya target, punya tujuan, punya doktrin segala macam yang akan berbeda dengan doktrin dari organisasi gereja yang lain. Nah, sedangkan gereja itu adalah sebenarnya tubuh kita. Kita itu disuruh pergi keluar, eklesia, orang yang dipanggil dari gelap kepada terang, ya kan? Nah, setelah itu kita harus pergi, gitu kan? Bukan gereja itu datanglah gitu, mengumpulkan gitu kan. Sekarang kan sistemnya gereja itu mengumpulkan, bukan pergi keluar. Yuk datang, bukan keluarlah. Nah, akhirnya apa? Kita berebutan. Jadi semakin banyak satu gereja jemaatnya, maka prestasi hamba Tuhannya semakin besar, ya kan? Gajinya semakin besar, banyak pengerja semakin besar, yang pemain musiknya semakin hebat, ada artis segala macam di situ. Dan itu tidak salah. Itu tidak dosa. Tetapi ketika itu menjadi tujuan, itu yang salah dan dosa besar. Ya, jadi untuk ngetes ya, ada satu hamba Tuhan bilang, coba tes gereja itu sehat atau tidak. Ketika gereja itu sehat, maka dia mengerti tentang keselamatan. Dia mengerti apa tujuan, kenapa gereja itu berdiri, kenapa organisasi itu berdiri. Nah, sekarang itu kan banyak sebenarnya gereja tidak sehat karena dia selalu ke dalam, mengumpulkan uang ke dalam, mengumpulkan kolektor ke dalam, perpuluhan ke dalam, buat bikin acara yang besar, sehingga akhirnya banyak gereja itu ditentang sama masyarakat. Karena kan dengan gedung yang wah sementara di sekelilingnya miskin, itu sudah tidak lagi tidak lagi menjadi tujuan gereja. Nah, saya belajar tentang Yesus. Yesus itu selalu melakukan pelayanan holistik. Makanya hamba Tuhan teman saya ini bilang bahwa yang namanya gereja itu harus punya 3 nilai. Yang pertama adalah nilai koinonia, yaitu persekutuan, saling menguatkan, saling meneguhkan. Nah, ketika saya belajar tentang koinonia, ketika saudara bersaksi tentang kesaksian hidup saudara, itu bukan bersaksi namanya. Itu harus saling menguatkan, bercerita, bersaksi ya. Nah, yang kedua adalah marturia. Marturia itu keluar. Nah, itulah baru yang bersaksi. Marturia itu adalah bersaksi di tempat gelap, supaya saudara menjadi terang, supaya saya menjadi terang, menjadi garam. Nah, sekarang masalahnya ketika kita banyak bersaksi di gereja, mengalami justru gereja semakin pecah. Doktrinnya semakin aneh-aneh gitu kan. Bahkan yang namanya karunia roh dan segala macamnya sekarang diperjualbelikan, artinya membuat orang menjadi terkena karena itu. Nah, ini yang menyedihkan sekali. Jadi gereja yang sehat itu punya yang namanya koinonia, persekutuan, orang percaya, saling menguatkan, saling meneguhkan. Tidak penting itu mau 10 orang, 100 orang, atau 10.000 orang. Nah, menjangkau 10.000 orang itu ya harus dengan marturia, yaitu menjadi bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku. Menjadi saksinya bukan di dalam gereja, bukan di dalam orang yang percaya. Kalau saudara bersaksi di kumpulan orang percaya, itu namanya koinonia, saling meneguhkan, saling menguatkan. Tetapi kalau saudara mau bersaksi, ya keluar ke dunia yang gelap ini, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, itu namanya bersaksi. Yang selanjutnya adalah diakonia. Diakonia adalah memberi makan orang miskin, menyembuhkan orang sakit dan segala macam, dan itu sudah dilakukan oleh Yesus gitu loh. Dan itu yang hilang dari gereja kita. Dan saya sendiri mengkritisi persekutuan saya. Ya, kita mengumpulkan uang
setiap minggu kita mengumpulkan uang, tetapi apa? Buat nanti kita Paskah, kita sewa villa, kita kebaktian. Buat nanti kita Natal, kita sewa villa, kita kebaktian, ya kan? Eh, Nanti ada ibadah yud, ya apa ibadah keluarga, gereja Natal, makan-makan segala macam. Terus koinonianya di mana gitu? Kita cuma makan-makan untuk kepentingan diri kita sendiri kok. Tidak ada kita memberi makan orang-orang di luar, sedangkan banyak bencana terjadi di Indonesia, banyak orang miskin gitu kan. Itu yang tidak kita jangkau gitu kan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kepada kita, bahwa ternyata gereja kita itu ya sudah banyak menyeleweng, tujuannya sudah salah. Ketika tujuannya salah, maka akan hancur. Jadi bagaimana bisa membuktikan bahwa gereja itu salah atau tidak? Ya tadi ada 3 nilai. Ada koinonia, ada diakonia, ada marturia, ya, ada bersaksi. Kalau itu tidak ada, berarti gereja itu tidak sehat. Kalau tidak sehat, suatu saat akan mati. Ya, jadi gereja-gereja yang pecah semua itu sekarang itu karena punya tujuan yang salah, punya doktrin yang salah, walaupun Alkitabnya sama, ya, merasa paling benar, saya yang paling benar, akhirnya pecah, ya. Masalah Tritunggal atau tidak Tritunggal, masalah Roh Kudus atau tidak Roh Kudus, masalah perpuluhan tidak perlu, semuanya itu bikin hancur. Karena apa? Karena kita tidak punya nilai itu. Dan ketika kita sebagai gereja tidak punya nilai itu, ya memang kita sakit. Dan orang sakit itu pasti mati. Orang sakit itu secara ini pasti ya pincang lah, jalan seperti apa, tidak sehat. Nilai-nilai itulah yang sebenarnya menjadi tujuan kita sebenarnya sebagai gereja, adalah ketika menjadi garam dan terang. Selama gereja itu tidak pernah memberitakan Injil kepada dunia yang gelap, artinya gereja itu sakit. Kita tidak pernah memberikan pertolongan kepada orang miskin, orang sakit di luar kita, berarti kita sakit. Artinya kita masih mementingkan hidup kita sendiri, karena itu akhirnya kita berebut di dalam. Ya, garam numpuk garam, akhirnya terjadi kepahitan. Terang sama terang akhirnya menyilaukan, dan karena silau akhirnya pada pergi gitu kan, terpecah belah karena saling menuduh, saling menghakimi. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya pada kesempatan ini saya ingin menegur, menyapa hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mau nantinya dipanggil untuk mendirikan gereja lah, secara organisasi atau apalah visi dari Tuhan. Yuk, kita harus kembali kepada tujuan. Gereja itu ada supaya di bumi ini seperti di surga, supaya kita manusia berkuasa atas dunia ini, bukan dunia yang menguasai kita gitu kan. Saat ini kan gereja yang dikuasai oleh dunia. Ya. Yang itu yang harus kita renungkan ulang, riset ulang tentang tujuan keberadaan gereja di muka bumi ini. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa setiap bangunan yang kita dasarkan itu akan runtuh atau tidak adalah ketika kita membangunnya di atas batu karang, yaitu firman Tuhan, bukan di atas pasir. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah ketika orang membangun bangunan yang di atas batu karang adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Ya, tetapi sekarang gereja adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan lalu memperdebatkannya. Nah, itu akhirnya menjadi runtuh. Itu adalah orang yang tetap mendasarkannya pada firman Tuhan tapi runtuh karena dibangunnya di atas pasir. Apa itu pasir? Ya itu tadi, mendengarkan firman Tuhan dan memperdebatkannya. Tetapi orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia mendirikannya di atas batu karang. Maka itu akan menjadi suatu bangunan yang kokoh. Hidup kita, gereja kita akan menjadi kokoh karena kita melakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, bukan menjadi orang-orang yang mencari kebahagiaan di dalam firman, cari khotbah-khotbah yang enak gitu kan, dan segala macamnya supaya menyenangkan hati kita, menyenangkan telinga kita, bukan untuk akhirnya membangun itu dengan baik, yaitu mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Itu yang pertama yang salah di dalam gereja kita, karena akhirnya gereja itu akhirnya memperdebatkan firman Tuhan, bukan melakukan firman Tuhan. Itu yang sekarang ya, karena mungkin banyaknya media sosial, jadi sekarang sesama hamba Tuhan saling menghina, saling mengejek, saling menyalahkan. Wah, itu udah akhirnya netizen jemaat juga, wah ternyata gereja itu seperti ini ya kan. Jadi hal itu terjadi ya kan, sehingga akhirnya kalau orang harus ikut si A ya karena tadi ikut ajarannya, bukan ikut Tuhan Yesusnya. Yang kedua adalah kita harus memahami bahwa ketika kita mendirikan suatu bangunan, ya ini menurut firman Tuhan,
harus di dasar firman Tuhan tadi, di dasar kehendak Tuhan. Yang kedua, dengan apa dia membangunnya? Apakah dia dengan kayu, dengan emas, dengan perak, dan segala macamnya? Itu nanti akan diuji. Jadi yang tadi, apa yang kita bangun akan roboh karena kita tidak melakukan firman Tuhan, cuma mendengar saja, memperdebatkan saja. Yang kedua adalah benar kita membangun dengan firman Tuhan, melakukannya, tetapi kita membangunnya dengan hal yang rapuh, dengan kertas, dengan kayu, ya, dengan emas, perak, dan batu. Tapi kata firman Tuhan, suatu saat bangunan itu akan diuji. Turun api, nyala, bakar. Ya, apakah kita akan diselamatkan? Ya, tetap diselamatkan, tetapi seperti orang yang keluar dari api. Yaitu firman Tuhan mengatakan begitu. Nah, jadi terserah. Sekarang saudara ada di gereja mana, sinode mana. Saya cuma mengingatkan, yuk kita membangun kembali tujuan gereja yang sesungguhnya. Ketika gereja tanpa tujuan, ya, tanpa tujuan yang daripada Tuhan, untuk memberi damai di muka bumi ini, untuk menjadi terang, menjadi garam, ya, kita bangun gereja bukan supaya kita dilulukan, bukan supaya uang, ya. Saat ini kan motivasi gereja sinode dibangun adalah karena uang, ya. Jadi bantuan dari pemerintah juga lumayan gede. Ya puluhan juta lah, itu kalau mau cari bikin sinode juga dapat puluhan juta lah dari pemerintah gitu kan. Kalau pusat udah dapat ratusan juta lah. Misal dari situ saja sudah uang motivasinya. Terus kekuasaan, keinginan mata, keinginan daging untuk hidup mewah, ya. Dulu tahun 80-an ke bawah nggak ada orang yang mau bangun gereja jadi pendeta karena miskin, ya kan. Tetapi setelah tahun 90-an ke atas, semua orang berebut-berebut. Sekolah teologi dan sekolah teologi pada penuh karena semua orang pengen jadi hamba Tuhan, pengen jadi pendeta gitu kan, karena ya bisa punya mobil mewah, rumah mewah, segala macam, dan itu aja suatu tujuan yang salah. Dan kalaupun kita dapat berkat, tapi itu bukan tujuan kita, itu yang good. Jadi bukan berarti semua orang kaya karena dia hamba Tuhan itu salah, tidak. Tapi karena berkat Tuhan, ya bagus. Tapi kalau tujuannya untuk itu, ya semua salah. Satu saat hancur. Ya, kita sudah membuktikan hari ini banyak hamba-hamba Tuhan yang dipidana, penyelewengan dan segala macamnya, ya, berantem antara mertua dan anak misalnya gitu kan, berantem antara satu hamba Tuhan dengan lain, dan bahkan ya tidak boleh gereja lain memberikan pengajaran di satu gereja tertentu karena melindungi, menutupi segala macam, ya, supaya tidak terkamiri ceritanya. Tapi ya semuanya juga salah gitu kan, karena kalau yang namanya Bible itu satu, ya, Roh Kudusnya satu, seharusnya kita sama loh, satu hati, satu pikir, sejiwa, sepakat untuk membangun sebuah gereja di muka bumi ini dengan baik dan benar. Nah, itu yang saya sampaikan. Semoga ini menjadi perenungan bagi kita supaya kita tidak salah-salah. Apa yang kita lakukan atau yang kita buat adalah benar di mata Tuhan. Tidak perlu menyalahkan saya kalau saya dianggap salah, ya. Berkomen yang bijak. Kalau saya benar, tidak perlu komen yang berlebihan. Kalau saya salah, tidak perlu juga menghina yang berlebihan. Nah, tapi kita belajar, yuk kita mengkritisi diri kita sendiri. Kalau kita sudah sadar akan tujuan kita, saya yakin, ya, kita akan dipulihkan. Gereja Tuhan akan dipulihkan. Tidak lagi ada perpecahan, tidak ada. Walaupun menurut Paulus, perpecahan itu harus ada supaya siapa yang benar-benar ikut dengan Tuhan. Ya, terima kasih sudah menyaksikan, terima kasih sudah mau merenung bersama saya tentang tujuan gereja. Semoga kita berada di gereja yang sehat, yaitu organisasi, ya. Sebenarnya gereja itu adalah tubuh kita, kitalah bait Allah. Jangan mendirikan gereja yang besar-besar karena bait Allah yang megah punya Salomo aja sudah dihancur leburkan, dan kita tidak perlu lagi mendirikan bangunan yang sebesar-besar itu untuk menjangkau dunia. Nanti orientasinya menjadi salah gitu kan, keuangannya menjadi banyak, akhirnya terjadi korupsi dan segala macamnya. Tapi biarlah kita menjadi gereja yang memiliki persekutuan, saling menguatkan, meneguhkan, memiliki hati diakonia kepada orang-orang yang di luar sana yang tidak mampu, dan kita menjadi berani bersaksi, ya, bersaksi Tuhan dimanapun kita berada, ya. Terima kasih sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Semoga Roh Kudus mengingatkan kita, semoga Roh Kudus membimbing kita supaya kita menjadi murid-murid Tuhan yang benar, menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin.